yaitu manajemen dan kepemimpinan. Secara singkat, manajemen dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi orangnya sering kita sebut manajer. Kemudian kepemimpinan dapat diartikan secara sederhana, yaitu suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan cara kerja orang lain untuk mencapai tujuan. Sehingga dari dua tersebut kita definisikan bahwa manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan kehidupan. Oke. Apa yang disebut ilmu manajemen? Ilmu tentang bagaimana planning, koordinasi, execution, dan kontrol. Yang kita sebut COE. Apa itu leadership? Itu adalah keterampilan seseorang bagaimana memimpin. Ada dua kata yang berbeda. Ada pemimpin, ada pimpinan. Pimpinan itu adalah orang yang ditunjuk oleh atasannya untuk memimpin sesuatu institusi, organisasi atau lain. Sedangkan pemimpin itu adalah orang-orang yang dilahirkan baik secara alamiah maupun terdidik untuk menjadi seorang. Dalam rangka manajemen kepemimpinan ini dibutuhkan orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu bagaimana mempengaruhi orang, ilmu bagaimana membimbing orang lain, ilmu bagaimana memurahkan orang lain dari yang baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi baik, yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana cara kita memiliki kemampuan kepemimpinan ini yang disebut leadership. Yes. Mulai dari belajar ilmu, teori, kemudian dipraktekkan, kemudian dimanfaatkan dalam organisasi. OSIS adalah organisasi laboratorium kemasyarakatan yang mana para siswa se-Indonesia tergabung dalam organisasi ini di masing-masing sekolah. Dalam proses ini tentu saja menggambarkan bagaimana kehidupan berorganisasi nyata di masyarakat. Bagaimana peran ketua, bagaimana peran wakil ketua, bagaimana peran sekretaris, bagaimana peran bendahara, bagaimana peran bidang-bidang yang lain. Itu adalah ada job description atau definisi kerjaan seperti apa. Itu terangkum dalam suatu sistem ini. Nah, masing-masing orang itu harus jadi manajer kepemimpinan di bidangnya. Contoh, kalau ketua OSIS harus pemimpin dari semua bidang yang ada di bawahnya. Wakil ketua membidangi beberapa bidang, sekretaris mengurus kesekretariatan dan sebagainya. Kemudian bidang-bidang dia adalah pemimpin di bidang itu. Nah, dari bidang-bidang ini kemudian sampai kepada ketuanya itu membuat sistem itu apa? Jadi sistem itu menjadi ada RT, ada dan lain sebagainya. Bisnis, siswa, itu adalah sistem. Kemudian juga ada yang tidak tertulis, ada hierarki, ada komando, kemudian ada hierarki, jadi koordinasi dan lain-lain. Seorang pemimpin diukur bukan dari bagaimana dia mencapai sesuatu itu dengan sendiri, tapi bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, baik itu yang sekeluarga mitra kerjanya,
kemudian juga dengan pimpinan di atasnya lagi, kemudian dengan di bawah. Jadi itulah bahasa tingkat itu cukup baik. Pemimpin itu mendapat kebenaran, harus beriman, pada dia sebelumnya. Jadi pada saat ke bawah dia harus melihat, kemudian pada saat ke atas dia harus berikutnya, kemudian kalau tertinggi dia harus dahannya. Jadi penggarapannya itu ke bawah ke atas, jadi horizontal, vertikal, kemudian sejajar. Itu harus seimbang. Apa sih pemimpin itu? Apa sih posisi itu? Apa sih MDK itu? Itu kalau kita media belajar menjadi pemimpin. Ketika Anda menjadi ketua misalnya itu adalah bagaimana Anda menjadi seorang manajer di bidang. Bagaimana Anda pemimpin di bidangnya atau di semua bidangnya. Suatu organisasi itu akan eksis, akan tetap berjalan bila orang-orangnya punya komitmen yang baik tentang organisasi itu. Jadi ada kebutuhan di organisasi itu, organisasi membutuhkan orang, orang juga membutuhkan organisasi itu. Nah setelah itu baru kita bisa menetapkan suatu tujuan dalam organisasi itu. Itu adalah sudah masuk kepada fungsi manajer, yaitu menetapkan tujuan organisasi. Kemudian pengorganisasian. Jenis pekerjaan itu harus mengamalkan masing-masing tugas tersebut secara efektif setiap individu yang ditunjuk oleh manajer itu. Itu pengorganisasian. Kerjaannya bidangnya apa, kemudian tugas pokok dan fungsinya apa, kemudian dievaluasi hasilnya seperti apa. Kemudian seorang manajer juga fungsinya harus bisa memotivasi tim. Ini adalah sebagai pendorong, yang mana seorang manajer tidak harus mendorong, tapi harus bisa memotivasi tim dengan cara pendelegasian wewenang kepada masing-masing manajer, pada wakil, pada sekretaris bendahara dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu merancang sistem. Manajer perlu menetapkan target atau indikator kinerja utama. Seorang manajer harus bisa berpikir kreatif bijaksana dalam menilai anggota timnya. Sehingga menilai itu tidak secara subjektif, tapi secara objektif. Bagaimana tidak dinilai hasil saja, tapi dinilai perencanaannya, prosesnya, dan hasil. Kemudian seorang manajer juga harus memajukan orang lain untuk meraih tujuan itu, baik sebagai organisasinya maju, kemudian juga orang yang maju. Saat orang yang maju, organisasinya harus juga maju. Begitu juga sebaliknya. Organisasinya maju, orang yang maju, orang yang maju juga organisasinya. Itu adalah tupoksi manajer. Apa itu yang saya sebutkan? Sebuah keahlian berorganisasi. Manajemen kepemimpinan itu selain ilmu manajemen juga leadership skill. Banyak sekali leadership skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Komunikasinya harus baik. Kemudian memotivasi tadi, mendengarkan aktif, jadi banyak mendengar daripada berbicara. Kali mendengar, 1 kali berbicara. 100 kali mendengar, 1 kali berbicara. Bercerita tentang bisnis, itu urusan, masalah, solusi. Kemudian menjelaskan sesuatu harus dengan gambar, dengan jelas. Itu skill leadership skill. Kemudian persuasi. Jadi memotivasi, memperbaiki itu harus dengan cara persuasi, dengan bahasa yang halus, yang disentuh tidak tubuhnya, tapi hati dan pikirannya. Kemudian pandai mendelegasikan wewenang, tanggung jawab, pekerjaan dan lain sebagainya.
Kemudian yang paling susah kita itu adalah manajemen waktu. Bagaimana mengatur waktu 24 jam. Nah, selain manajemen waktu itu penting sekali tadi adalah pandai mengevaluasi. Mulai dari evaluasi diri sendiri dulu. Kemudian evaluasi teman-teman mitra kerja teman-teman yang menjadi bawahannya atau menjadi mitra kerjanya dievaluasi secara objektif. Akuntabilitas artinya dapat dipercaya, terutama di akuntabilitas keuangan, gitu kan? Kemudian memiliki etika. Etika yang dikembangkan adalah etika bisnis. Kenapa? Karena pebisnis itu pantang menyerah, gitu kan? Makanya ketika bangkrut, ketika jatuh, dia akan bangun 10 kali lipat lebih semangat. Itu etika yang dikembangkan. Kemudian bisa menjaga kerahasiaan tertentu yang harus dirahasiakan. Itu adalah kemampuan leadership skill, ya. Kemudian teliti. Seorang pemimpin yang punya keahlian memimpin itu harus teliti. Kemudian harus kredibel. Kemudian memiliki kecerdasan emosional yang baik. Selain dari intellectual quotient, emotional quotient juga harus memiliki spiritual quotient yang baik. Punya rasa empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Yang kita sering sebut empati ini adalah dengan kata-kata humanismenya tinggi, ya. Terus otak kanannya berpikir luar biasa yang disebut dengan kreativitas. Kemudian otak kirinya juga berpikir kritis, gitu kan, bisa menyelesaikan masalah. Kemudian bisa monitoring terhadap bawahannya maupun karyawannya maupun mitra kerjanya atau yang sejajar. Jadi manajemen kepemimpinan pada dasarnya adalah suatu sistem saja. Sistem ini jika tidak digerakkan oleh orangnya, oleh anggota organisasinya, sistem ini adalah mesin yang mati. Tapi ketika digerakkan oleh orang-orang yang terampil, yang memiliki skill yang baik, maka organisasi ini akan luar biasa baiknya menjadi organisasi yang istimewa. Itu penjelasan secara singkat dari saya tentang bagaimana manajemen kepemimpinan secara teoritis. Secara praktisnya nanti kita praktekkan oleh anak-anak sekalian bagaimana menerapkan manajemen kepemimpinan dalam organisasi sekolah, organisasi siswa sekolah yang disebut organisasi siswa intrasekolah ini, dengan bagaimana struktur atau organigram organisasi ini dibuat sesuai dengan tupoksinya, bagaimana mencapai suatu tujuan dengan baik sehingga tidak saja baik tapi juga efektif dan efisien, sehingga organisasi yang kita duduki, yang kita kelola bersama ini menjadi organisasi yang istimewa dan hebat, luar biasa. Jadi sistem ini jadi benda mati jika orangnya tidak mengaktifkannya. Sistem ini akan menjadi hidup dan luar biasa bagaimana cara orang di dalamnya mengaktifasinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.